Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semangat pagi untuk rekan-rekan semuanya. Pada video kali ini kembali saya akan berbagi cerita, yakni tentang power tool. Dalam hal ini adalah gerinda tangan. Ini gerinda yang saya punya, salah satu gerinda yang saya punya waktu pertama kali belajar tentang power tool, ya Oshel ini. Jadi waktu itu saya beli kisaran harga 200-an ribu, tapi kurang dari 300 ribu, angka pastinya saya lupa, udah lama. Jadi kurang dari 300 ribu yang jelas. Nah, itu kelengkapannya hanya unit gerindanya, kemudian blade guard atau covernya ini, kemudian kunci untuk mata gerindanya. Lalu tambahannya waktu itu ada buku manual dan garansi, dan bonus carbon brush. Tanpa ada bonus untuk hand gripnya itu ya. Jadi hand gripnya karena waktu itu saya butuh, jadi beli di luar Oshel, jadi beli sendiri di luar. Itu untuk mata bautnya itu ukuran M8. Nah, hand gripnya seperti ini dipasang sini. Ini ukuran M8 di luar dari paket pembelian gerindanya. Seperti ini. Lalu untuk spesifikasi produk dari gerindanya sendiri adalah angle grinder dengan merek Oshel dengan tipe GT100. Itu untuk mata gerindanya 100 mm atau 4 inch. Bekerja pada voltase 220 volt AC, frekuensi 50 atau 60 Hz dengan daya 570 watt dan RPM tanpa beban 12.000 RPM. Jadi seperti saya bilang tadi, ini adalah salah satu gerinda pertama saya ketika pertama kali belajar tentang power tool. Jadi kenapa saya dulu beli ini? Karena ini salah satu gerinda yang murah yang ada membandingkan dengan merek tertentu. Bahkan di marketplace-nya itu juga deskripsinya itu membandingkan dengan merek tertentu. Karena ada dibandingkan dengan merek tertentu dan saya juga masih belajar, akhirnya ya udah saya beli Oshel GT100 ini. Dan memang hasilnya tidak mengecewakan. Ya karena saya belum tahu kemampuan gerinda itu sebenarnya sebatas apa. Jadi ya karena masih belajar, masih nyoba-nyoba, ya udah semuanya saya coba dan ternyata masih tahan. Dari mulai motong besi tipis, baja ringan, sampai ke plat-plat yang tebal. Jadi nanti kita akan coba buka dalamnya juga ya. Oke, langsung tanpa berlama-lama kita akan coba cek bagian dalamnya. Nah, ini kita buka bagian kepalanya. Nah, seperti ini. Nah, untuk grease-nya ini sudah pernah saya ganti ya. Jadi kalau udah terlalu hitam, ya grease yang ini dibuang, kemudian diganti. Nah, ini sepertinya juga sudah minta ganti lagi. Nanti kita akan ganti juga. Terus, ya itu ya salah satu perawatannya itu. Perawatan bagian gear ini, ya kalau bisa jangan sampai kering. Itu dia, kita akan buka bagian belakang juga. Nah, yang perlu dijaga juga kebersihan bagian belakang ini, karena ini kan ada ventilasinya. Nah, ini bias seringnya debu itu juga masuk sini. Nah, ini salah satunya. Ya, untuk carbon brush-nya carbon brush-nya juga terlihat masih tebal ya.
belum terlalu tipis ya, walaupun sudah termakan tapi ya masih tebal. Kita buka anchornya. Anchornya juga masih bagus. Untuk ke gear-gearnya ini juga belum oblak, dan sepertinya ini ya kipas ini. Nah, pada anchor ini Ocell ini juga salah satu fitur yang diunggulkan dengan dibandingkan beberapa merek lainnya, itu ada fitur seperti kipas ini ya pada anchornya ini. Jadi kalau ini muter kan lebih meniup, angin yang dihasilkan meniup kotoran pada anchor ini. Nah, itu katanya bisa lebih awet. Tapi ternyata ini lebih tipis ya, menipis dia. Seiring penggunaan dia menipis, untuk kipasnya ini dia menipis. Tapi ya memang nggak ada kotoran ya di sini ya, karena ya dibantu carbon brush juga di bagian ini, jadi lebih bersih. Tapi untuk keseluruhannya ya ini masih bagus, anchornya pun masih bagus. Dan tentunya untuk power tool kembali lagi ya, diperlukan perawatan. Jadi seperti ini nanti grease-nya kita ganti, kalau sudah mulai coklat kehitam-hitaman gini ya ganti aja lah gitu. Jadi ini dikerok dulu, kemudian diganti dengan grease yang baru supaya nggak kering. Jadi untuk gear-gear di gerindanya ini juga nggak mudah aus. Nah, seperti ini grease-nya sudah kita ganti. Nah, langsung rakit aja. Ini salah satu perawatan yang banyak grease ya di bagian kepalanya ini aja ya. Kalau yang bagian lain kan nggak ada pakai grease. Jadi kalau untuk bagian anchornya ini dia nggak ada pakai grease, hanya bagian kepalanya ini itu ya hanya yang pakai grease saja itu. Nah, setelah diganti, dilumuri baik bagian untuk kepala gerindanya maupun gear untuk ke mata gerindanya ini udah diberi grease juga. Dan langsung kita mulai rakit lagi aja. Ya itu tadi ya, kalau untuk bagian dalam dari gerindanya. Jadi sekarang kita akan melihat wattnya ketika saya gunakan untuk memotong plat besi dengan ketebalan 5 mm. Nah, ini gambaran wattnya untuk memotong besi dengan ketebalan 5 mm dengan panjang potong kurang lebih 15 cm. Itu watt maksimalnya 714 watt ya, untuk watt maksimalnya. Jadi kemungkinan kalau untuk besi yang lebih tipis atau misal besi holo atau baja ringan, tentu wattnya ya nggak sampai segitu. Mungkin hanya sekitar 400-500 watt. Nah, sekarang kita akan tes watt dan RPM tanpa beban. Tapi di sini diberi beban yaitu hanya mata gerinda ya. Jadi nanti di sini akan ada mata gerinda untuk mengukur RPM-nya. Nah, itu tadi untuk tes RPM sekaligus untuk wattnya ya. Wattnya di sini terbaca untuk tanpa beban itu maksimal ada di 1084 watt. Itu kan hanya tarikan awal. Tapi rata-rata penggunaan wattnya ada di
kisaran 410 sampai 415 watt. Dan untuk RPM-nya tadi sekitar 10.700 sampai 10.900, nggak nyampe 11.000 ya. Tapi ya oke, masih oke untuk potong besi hollow itu masih mumpuni. Jadi seperti itu gambarannya gerinda Osel GT100 milik saya ini. Demikian berbagi cerita tentang power tool kali ini, tentang angle grinder atau gerinda tangan dari Osel GT100. Terima kasih telah menonton. Jangan lupa untuk tetap support channel ini dengan cara subscribe, like, dan komen. Terima kasih telah menonton hingga akhir. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.